selamat datang di channel Rasa Kita. Berbagi rasa lewat untaian kata. Nah, kembali lagi, channel Rasa Kita akan nge-review beberapa karya sastra nih, baik itu novel maupun kumpulan cerpen. Nah, gimana nih dengan review novel bersama Rasa Kita di video-video sebelumnya? Kalau belum nonton, pasti nonton dulu ya. Masih dengan tujuan yang sama, Rasa Kita hadir untuk mengajak generasi milenial semakin gemar membaca. Salah satunya adalah dengan membaca buku-buku fiksi nih teman-teman. Karena dengan membaca buku fiksi, kita akan mendapatkan banyak banget pengetahuan dan juga wawasan. Episode kali ini aku akan nge-review salah satu novel inspiratif nih, yang keren banget. Novel yang telah masuk ke dalam jajaran 10 buku terbaik. Wow. Nah, mengangkat tema tentang kehidupan di kampus. Mulai dari perjuangan, pengorbanan, sampai juga di masalah percintaan. Dikemas dengan teknik penulisan yang baik, kisah-kisah dalam novel ini terasa begitu relate banget ya dengan kehidupan yang sesungguhnya. Sedikit cerita, novel ini menjadi novel pertama yang aku baca di tahun 2020, di awal pandemi COVID-19 ini. Nah, penulis membagikan e-book novel ini secara gratis melalui aplikasi Google Playbook. Jadi, aku mau ngucapin terima kasih banget ya buat penulisnya. Jadi, udah memberikan bacaan secara gratis gitu di masa-masa pandemi yang genting ini juga. Nah, seperti yang udah terlihat di layar video, aku akan nge-review novel Kami Bukan Sarjana Kertas. Unik gak sih judulnya? Unik banget ya. Nah, seunik apa kisah para tokohnya? Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Novel berjudul Kami Bukan Sarjana Kertas merupakan novel berseri pertama karya penulis bernama Jombang Sentani Hairen atau yang dikenal dengan nama pena J.S. Hairen. Novel dengan sampul berwarna kuning cerah dan bergambar sticky man ini diterbitkan oleh penerbit Bukune pada bulan Februari tahun 2019. Dengan ketebalan halaman berjumlah 361 halaman untuk versi e-booknya ya. Novel ini sekaligus menjadi karya ke-8 penulis kelahiran Padang, Sumatera Barat ini. Novel dengan struktur cerita beralur maju mengangkat tema kehidupan kampus nih buat teman-teman semuanya, apalagi buat anak-anak kampus. Nah, ceritanya tentang perjuangan sekelompok mahasiswa yang mati-matian berjuang demi meraih gelar sarjana dan juga mewujudkan impiannya masing-masing. Kisah-kisah perjuangan mahasiswa melalui tokoh-tokohnya akan terasa relate dengan kisah kehidupan yang sesungguhnya nih. Ketika kita membaca novel ini, karena aku sendiri pernah berada di fase waktu menjadi mahasiswa dan juga merasakan lika-liku perjuangan meraih gelar sarjana. Itu benar-benar gak mudah ya. Tidak semudah untuk membalikan telapak tangan gitu. Jadi novel ini sangat cocok buat kalian yang akan menjadi mahasiswa atau sedang berjuang menjadi sarjana. Bahkan yang sudah menjadi sarjana pun sangat boleh banget untuk membaca ini. Bisa jadi kalian bisa flashback atau kalian bisa kembali lagi ke rutinitas kampus dengan membaca novel ini, kan jadinya seru gitu. Bagi teman-teman yang mungkin kemarin sempat gagal juga SBMPTN atau berada di fase-fase sulit menjadi mahasiswa baru, wajib banget untuk baca buku ini. Nah, siapa tahu setelah membaca novel ini kalian bisa menjadi semangat lagi, semangat kalian membara lagi.
Atau ceritanya juga bisa nih menginspirasi kalian untuk tetap semangat menyelesaikan program sarjananya. Oke, aku lanjutin dulu ya. Menurut aku banyak banget bagian-bagian yang menjadi favoritnya aku ya. Pertama nih ada quotes-nya. Setiap subbab cerita selalu ada quotes yang keren banget gitu, yang mencerminkan isi dari cerita yang dikisahkan. Jadi ibaratnya tuh kayak quotes itu menjadi gambaran dari cerita yang akan dikisahkan dalam subbab tertentu gitu, atau mungkin kayak rangkuman cerita gitu deh gampangnya. Disusun sedemikian rupa sehingga menjadi quotes yang super keren dan juga menginspiratif. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang kan juga suka quotes-quotes gitu kan, bisa dijadiin story ataupun lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua, meski menggunakan alur maju, tapi jalan ceritanya itu nggak mudah ditebak. Karena karakter dari setiap tokohnya yang begitu kuat dan memiliki efek kejut yang tidak terduga. Coba bayangin di setiap babnya. Jadi itu yang bikin aku suka ya. Nah, yang ketiga, novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jadi itu bener-bener membuat pembaca gampang banget untuk ngebacanya. Yang menghadirkan 7 tokoh dengan ruang bercerita masing-masing. Jadi ketujuh tokoh tersebut oleh penulis diberikan persoalan sekaligus penyelesaian masalahnya masing-masing, yang berhasil memainkan emosi pembacanya. Dengan mudah juga pakai bahasa sehari-hari ya, yang ringan, mudah dipahami, dan juga komunikatif. Itu menjadi nilai plus dari novel ini. Jadi nggak berat, kalau kalian ngebaca itu pasti bisa langsung paham, nggak usah bolak-balik lagi bahasanya atau balik lagi babnya dan lain sebagainya gitu, nggak perlu. Penulis juga menyelipkan humor loh di novel yang membuat jalan ceritanya semakin hidup gitu. Nah, aku spoiler dikit ya. Salah satu tokoh yang bernama Ogi menjadi tokoh utama favoritnya aku banget. Nah, kenapa? Karena diceritakan Ogi ini tuh salah satu mahasiswa yang hanya modal nekat deh pokoknya untuk meraih mimpinya melalui bangku perguruan tinggi. Berawal dari modal nekat nih, membuat Ogi akhirnya kena DO dari kampus yang memiliki akronim cukup menggelitik gitu, yaitu kampus UDEL. Apa kepanjangannya? Nah, silakan dicerita langsung ya dengan membaca novel kuning ini. Oke, aku lanjutin lagi. Sebelum di DO, Ogi sempat frustasi banget karena ia tuh sadar bahwa kuliah itu gak semudah yang dibayangkan. Bukan hanya main-main atau ikut-ikutan temen gitu. Jadi Ogi ngerasa kayak gak mampu untuk melanjutkan kuliah. Selain dari segi finansial ya, juga banyak banget beban lain yang memengaruhi untuk tidak lanjut kuliah. Sampai akhirnya si Ogi ini kena DO gitu. Bahkan ada masalah keluarga yang semakin memperburuk keadaannya si Ogi. Nah, ending dari kisah Ogi ini yang menurut aku sangat inspiratif. Bahkan mampu membakar semangat pembaca gitu. Ada kalanya kita terjatuh, terpuruk karena keadaan yang mungkin tidak bersahabat dengan kondisi hati kita. Tapi kita tidak boleh terus-terusan terpuruk karena jalan di depan itu masih panjang banget. Jadi harus bisa bangkit dari keterpurukan itu. Nah, seperti tokoh Ogi ini gitu. Kira-kira seperti apa ya bangkitnya tokoh Ogi dari keterpurukannya? Pokoknya setelah ini wajib semuanya harus baca novel ini gitu. Tentunya nggak hanya kisah Ogi ya yang mampu menarik perhatiannya aku. Ada banyak tokoh-tokoh lain yang dikisahkan dengan lika-liku yang masing-masing deh. Tapi dibuatnya itu sangat inspiratif. Itulah mengapa di awal aku menyebut novel ini sangat relate banget dengan kehidupan kita. Ada sekitar 6 tokoh lainnya yang diberikan oleh penulis itu ruang bercerita masing-masing.
dengan persoalan kehidupannya yang tidak kalah inspiratifnya. Dari kisah-kisah perjuangan Ogi, pesan moral yang bisa dipetik itu diantaranya apapun keputusan yang diambil untuk melangkah ke depan, jangan sampai disia-siakan. Sekalipun kuliahnya modelnya nekat, benar-benar harus dinikmati prosesnya. Jangan sampai menyerah sebelum berperang. Jangan juga melukai hati orang tua yang udah susah payah banget untuk ngebiayain kuliahnya kita. Jadi kalau kita udah niat mengejar mimpi, harus benar-benar dikejar sampai berhasil menggenggamnya gitu. Jangan setengah-setengah. Karena kesempatan itu tidak akan pernah datang 2 kali. Jadi manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Gitu nih teman-teman. Oke, review ini hanya sebagian kecil ya yang aku sampaikan. Biar nggak spoiler juga terlalu banyak gitu. Oke, kalau kalian ingin tahu langsung cerita selengkapnya, boleh banget untuk membaca novel Kuning setelah mendengarkan review ini. Jadi aku sangat ngerekomendasiin buku ini untuk dibaca oleh kalangan siswa, calon mahasiswa, ataupun mahasiswa gitu. Jadi bacaan fiksi yang menurut aku cocok deh untuk segala umur karena sangat inspiratif. Novel ini bisa didapatkan dengan kisaran harga 88.000 aja di toko-toko buku terdekat. Atau membaca buku digitalnya juga bisa melalui aplikasi Google Playbook gitu. Nah, karena belum tersedia juga di aplikasi iPusnas. Google Playbook dapat didownload melalui App Store maupun Play Store. Namun kali ini e-booknya berbayar ya, udah sekitar 44.000 atau separuh harga dari buku aslinya secara fisik gitu. Oke, selamat membaca semuanya. Mari kita tingkatkan minat membaca supaya menjadi generasi Indonesia yang gemar membaca buku. Terima kasih sudah mendengarkan review kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tombol loncengnya juga jangan lupa dinyalain. Sampai jumpa di review novel seri kedua, yaitu Kami Bukan Jongos Berdasi. Nah, gimana tuh reviewnya? Kita tunggu aja ya. Selamat beraktivitas kembali. Dukung terus channel Rasa Kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Di-share juga boleh loh. Terima kasih.